Disampaikan adalah tentang epidemiologi, dan di sini juga sudah hadir Direktur Kedokteran Tropis FKKMK UGM dan juga tim COVID-19 FKKMK UGM, Dr. Iris Andono Ahmad, MPH PhD. Beliau akan membahas tentang aspek epidemiologi dan juga kesiapsiagaan terhadap COVID-19. Kepada Dr. Iris, monggo Dok, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya mungkin kalau dari tagline-nya ini yang tidak terlalu inovatif karena kita menggunakan ada risetnya tapi tidak terlalu inovatif karena memang ini sesuatu yang biasa dilakukan di dalam epidemiologi. Dan saya ingin mencoba menggambarkan apa saja sih yang kita lakukan dari sisi epidemiologi untuk bisa membantu untuk mengendalikan atau mempersiapkan respon terhadap pandemi ini. Sudah adakah? Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang epidemiologi, ini adalah gambaran yang tepat untuk mencoba menggambarkan epidemiologi. Epidemiologi itu mencoba menggabungkan apa paparan, kemudian kelompok orang dan outcome kesehatan, dan seringkali orang menganggap itu sebagai sesuatu yang random karena terjadinya secara acak. Tapi sebenarnya tidak demikian, karena beberapa karakteristik dari orang-orang atau individu atau lingkungan itu mempengaruhi kemunculannya penyakit. Nah, epidemiologi itu punya sejarah yang cukup panjang. Mungkin kalau mau lebih panjang lagi bisa kita mengklaim sejak zaman siapa itu kedokteran Hippocrates yang membuat beberapa semacam hipotesis terkait penyebab penyakit. Tetapi kalau kita mau yang lebih sedikit modern, kita bicara tentang Edward Jenner, bagaimana dia dengan pengamatan kemudian bisa menemukan vaksin cacar, atau John Snow yang salah satu dianggap perintis epidemiologi modern dengan melakukan pemetaan spasial yang sederhana. Dia bisa kemudian punya hipotesis bahwa kolera itu ditularkan melalui air minum dan air yang mengalir, dan karena intervensinya dia bisa menyebabkan kolera berhenti. Juga kemudian di tahun 60-an, 70-an kita kenal ada Dole study yang bisa menyebabkan kita tahu bahwa rokok itu terkait dengan kanker paru-paru. Padahal pada tahun 60-an rokok itu yang mengiklankan adalah para dokter, karena rokok pada waktu itu dianggap sesuatu yang meningkatkan kesehatan justru. Nah, terkait dengan apa yang terjadi saat ini, sebenarnya epidemiologi punya beberapa peran. Yang pertama, kita jelas mengukur beban penyakitnya. Kita juga bisa melakukan evaluasi program. Yang pasti sejak awal sistem surveillance itu berperan penting untuk mendeteksi kasus yang ada pertama di Indonesia. Kemudian kita bisa dengan epidemiologi kita bisa paham tentang perjalanan alamiah penyakit COVID-19 dan titik-titik mana kita bisa melakukan intervensi. Kita juga bisa mengetahui tadi Prof. Tri bicara tentang diagnostik, membandingkan berbagai macam alat diagnostik sehingga kita tahu mana alat diagnostik yang baik untuk situasi apa. Kita juga sangat berperan di dalam melakukan penyelidikan outbreak, penyelidikan epidemiologi. Kita banyak teman-teman mahasiswa kami di FETP menjadi garda terdepan untuk melakukan penyelidikan kasus, melakukan kontak tracing, dan juga melakukan prediksi penularan penyakit. Secara umum misalnya kita tahu bahwa outbreak itu kejadiannya seperti ini, epidemi juga kejadiannya seperti ini. Yang membedakan adalah seberapa cepat kita bisa mendeteksinya, dan itu kaitannya dengan kemampuan sistem surveillance kita. Sayangnya sistem surveillance Indonesia itu tidak secanggih sistem surveillance-nya Taiwan atau Singapura yang bisa mendeteksi secara dini dan kemudian menghentikan transmisinya. Kalau kita lihat gambar di sini, kalau kita bisa mendeteksi secara dini dan menghentikan transmisinya, maka
yang di sebelah kanan itu adalah populasi yang bisa terproteksi karena infeksinya sudah selesai. Kita kehilangan momen itu pada saat awal Maret. Kita tidak cukup cepat, bahkan Februari kita tidak cukup cepat untuk meningkatkan sistem surveillance kita. Jadi kalau kita bicara sistem surveillance dan penularan, ini adalah kasus-kasus yang terjadi kalau kita bicara tentang outbreak. Pada awal kasus import, penularannya sedikit, kemudian sudah mulai menular secara lokal terbatas di komunitas. Kemudian kalau itu tidak dihentikan, ada penularan yang semakin meluas. Dan ini yang sedang terjadi saat ini. Kita melihat banyak penularan, ada klaster di mana-mana, yang pasti kemudian kita tidak tahu siapa tertular dari mana. Itu adalah menunjukkan penularan luas. Dan sebenarnya itu juga ada cara kemudian bagaimana kita melakukan intervensinya. Sebelum ada kasus import masuk, sebenarnya kita bisa membuat outbreak preparedness. Itu yang saya rasa sayangnya pemerintah kita miss pada saat itu dan menganggap tidak terlalu serius ancaman epidemi ini dengan mengatakan Indonesia aman karena di daerah tropis dan sebagainya. Demikian juga ketika ada kasus-kasus pertama datang, kita tidak melakukan intensif seperti yang dilakukan Vietnam atau Singapura ataupun Taiwan, sehingga penularan tetap terjadi. Bahkan pintu-pintu masuk tidak cukup cepat untuk ditutup. Nah, akibatnya penularan terjadi, kita tidak bisa memutus rantai transmisi, padahal kalau masih ada penularan terbatas, kita masih bisa menemukan kalau kita lebih cepat untuk menemukan transmisinya. Dan pada saat ini yang bisa kita lakukan hanya menurunkan transmisinya, tetapi tidak bisa menghentikan transmisinya. Karena situasinya sudah sangat luas, kita tidak tahu siapa lagi yang mempunyai virus dan menularkan. Tadi Dr. Gunadi juga bilang klaster keluarga dan seterusnya. Ini yang menyebabkan situasi kita tidak akan mungkin bertambah baik dengan cepat. Yang bisa kita lakukan, dan itu pun sesuatu yang harus dengan effort yang sangat kuat, adalah menurunkan laju virus dengan menghentikan mobilitas manusia. Nah, tadi saya membicarakan tentang bagaimana itu diaplikasikan, bagaimana epidemiolog membantu pemerintah untuk bisa merancang berbagai macam intervensi pada fase-fase pandeminya. Maka sebenarnya kita juga bisa melakukan prediksi. Kita tahu bahwa grafik ini, kurva ini adalah kurva epidemi, bagaimana itu bisa terjadi dalam sebuah populasi, itu juga bisa kita simulasikan. Dan ini yang kami lakukan dalam tim kami untuk mencoba membuat simulasi matematis bagaimana penyakit itu menyebar di populasi. Ini model matematika sederhana sebenarnya, SIR. Kemudian ada semacam derivasi, ada Q sebagai karantin. Jadi kalau ditemukan dan dikarantina itu akan menghentikan penularan. Dan itu bisa, ini adalah ilustrasi. Kita mencoba mengilustrasikan bagaimana COVID-19 itu menular dengan adanya mobilitas orang. Jadi virus tidak bergerak, virus tidak jalan-jalan, tetapi orang yang berjalan-jalan, dan karena orang berjalan-jalan maka virusnya ikut berjalan-jalan. Dan karena berjalan-jalan orang bisa menularkan kepada orang yang lain. Nah, ini adalah prinsip dasar di dalam penularan COVID-19. Dan ini yang kita coba modelkan. Kita punya banyak asumsi karena ternyata interaksi manusia itu sangat kompleks. Dan kita melihat bahwa ada perbedaan interaksi antar manusia dalam kelas sosial yang berbeda. Kemudian interaksi di dalam kelas lebih tinggi dibandingkan antar kelas. Jadi kalau kita misalnya lihat pada awal pandemi, mereka yang terkena itu adalah dari kelompok kelas sosial ekonomi tinggi, dan mereka itu juga berinteraksi di dalam bubble-nya mereka sendiri. Kita sekarang sudah familiar dengan istilah bubble sosial ya. Jadi orang akan berinteraksi di dalam kelas sosialnya. Baru ketika ada event-event tertentu,
ada mobilisasi dari antar kelas sosial, misalnya event lebaran atau event liburan, orang lebih cair dalam berinteraksi, maka ada penularan yang beralih ke kelas sosial yang lainnya. Dan ini yang kemudian bisa kita lihat ketika setelah event lebaran, 2 minggu pasca lebaran, ada peningkatan yang signifikan di dalam penularan di Indonesia. Kasusnya meningkat dari yang rata-rata hariannya itu 500-600, kemudian saya ingat tanggal 8 Juli itu naik jadi 1.800-1.000. Dan itu yang kemudian kita lihat juga dari waktu-waktu ketika ada event yang menyebabkan orang itu lebih cair berinteraksi, maka ada peningkatan kasus. Dan ketika terjadi peningkatan kasus, terjadi perluasan transmisi di komunitas. Nah, ini yang akan menyebabkan kita akan sulit untuk mengendalikannya. Ini contoh dari mobilitas antar kelas dan interkelas. Sayang sekali tidak terlalu jelas. Ini adalah survei yang pernah kita lakukan untuk melihat seperti apa sih interaksinya. Tapi hasilnya kita kemudian pada awal kita melihat bahwa interaksi manusia antar kelas itu tidak terlalu berpengaruh. Ternyata ketika kita membuat model yang pertama, bahkan waktu itu sempat kita presentasikan di depan Menko Maritim dengan prediksi bahwa pandemi ini akan berakhir dalam kurun waktu sekitar 60 hari, ternyata itu tidak terjadi dan memang ada berbagai macam hal yang menyebabkan. Kemudian kita membuat model yang lain yang kayaknya karena kepala saya terlalu besar jadi ada terganggu. Tapi intinya bahwa kami mencoba untuk mensimulasikan apa yang terjadi di Jakarta. Atau saya boleh pakai itu saja? Maaf, Bapak Ibu sekalian. Saya besar kepala. Sering. Ya. Terima kasih. Baik. Bisa terdengarkah? Jadi kita mencoba membuat model ini untuk mensimulasikan apa yang terjadi di Jakarta, dan ternyata cukup secara visual kita bisa melihat bahwa prediksi model itu relatif serupa dengan apa yang terjadi di Jakarta dengan berbagai macam intervensinya. Dan ini juga yang kita lihat dulu dengan berbagai macam output yang ada di epidemiologi di Jakarta, kita melihat bahwa model ini bisa to some extent, tidak sepenuhnya menerangkan apa yang terjadi di Jakarta. Dan oleh karena itu kita mencoba mengembangkan, ini juga menunjukkan misalnya kejadian ketika ada penurunan aktivitas mobilitas di Jakarta yang terkait dengan apa yang terjadi, bagaimana ada penurunan kasus di Jakarta pada saat itu. Bisa diklikkan nggak, minta tolong. Jadi setelah itu kita coba, karena Indonesia itu tidak terdiri dari satu populasi saja, populasi Indonesia itu metapopulasi, banyak populasi. DKI itu juga tidak hanya satu populasi, Greater DKI itu adalah populasi-populasi yang saling terkoneksi, maka kita mencoba melihat dampak tersebut dalam penularan COVID di Indonesia. Ini adalah contoh misalnya dalam wilayah besar DKI, Greater DKI. Kita bisa lihat bahwa permulaan outbreak itu mungkin ada di satu populasi, tapi kemudian karena ada mobilitas, baik yang harian, maupun yang seasonal, itu bisa mempengaruhi kejadian di tempat lain dan itu mempengaruhi pola outbreak secara umum. Dan ini yang kalau kita lihat di Indonesia, ini kita yang sedang coba kembangkan, yang akan menyebabkan bahwa kita itu tidak akan punya pola satu puncak besar, tetapi lebih seperti misalnya di negara yang lebih kecil,
tetapi akan mungkin lebih banyak pola bergelombang. Kita semakin naik dengan gelombang-gelombang kecil karena ada berbagai model penularan di populasi-populasi yang lain, dan itu saling berpengaruh karena populasi-populasi di Indonesia itu saling terkoneksi. Jadi ini yang kemungkinan akan mempengaruhi pola penyebaran atau pola epidemiologi COVID di Indonesia. Kita mungkin tidak menemukan satu puncak besar dan turun yang sering ditunggu-tunggu. Kapan puncaknya? Yang mungkin datang adalah gelombang-gelombang yang terus berurutan sampai saatnya herd immunity itu tercapai di Indonesia atau kita menemukan vaksin lebih dulu. Tapi saat ini kita masih jauh dari herd immunity karena secara umum prevalensinya sekitar 2-3-4%. Sementara tadi Prof. Gufron mengatakan untuk bisa mencapai herd immunity butuh 2/3 populasi itu punya kekebalan. Jadi ini kita akan bisa mengharapkan pandemi ini akan berjalan dalam 3-4 tahun ke depan, kecuali kalau kita bisa mendapatkan vaksin segera. Demikian dari saya. Kesimpulannya, kita bisa menggunakan epidemiologi untuk deteksi kasus, untuk bisa memprediksi dan mencoba untuk merancang strategi yang tepat untuk pengendalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Iris. Tadi kalau Dr. Iris ngendiko inovasi yang apa Dokter Dok? Kurang penting, enggak Dok. Karena apa yang dilakukan oleh Avenger pertama kali ketika dia sebelum masuk ke lorong waktu adalah melakukan pemetaan, Dok. Tanpa itu dia salah untuk menangkap kekuatan. Nah, inilah yang coba kita rangkaikan sebenarnya dalam acara ini, mulai dari kita kenal virusnya, aplikasi diagnosis dan di hospital. Tadi sudah impact ke epidemiologi, dan yang terakhir